Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Jordan Atmahendra, NIM 2008033 dari Prodi Profesi Nars Angkatan 21 dari Stikes Karya Usada. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan jiwa untuk lansia. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Sekitar 15% orang berusia di atas 60 tahun mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa tersering pada kelompok usia ini adalah demensia dan depresi. Selain itu, sering dijumpai gangguan cemas yang mencakup gangguan obsesif, kompulsif, fobia, dan gangguan stres pasca trauma. Diperkirakan, proporsi demensia pada lansia adalah 5-8 per 100 orang. 1 dari 10 lansia yang tinggal di komunitas mengalami depresi. Angka ini meningkat pada lansia yang sedang menjalani perawatan hingga mencapai 1 dari 5. Faktor risiko gangguan jiwa pada lansia. Salah satu masalah dalam deteksi dan penanganan gangguan jiwa pada lansia adalah karena lansia lebih sering mengeluhkan gejala fisik daripada keluhan kejiwaan. Sebenarnya, masalah fisik dan stres emosional yang lazim dijumpai seiring proses penuaan bisa menjadi faktor risiko untuk gangguan jiwa seperti depresi dan cemas. Regenerative Mental Health Foundation mencatat sejumlah potensi pemicu gangguan jiwa pada lansia. Di antaranya adalah keterbatasan fisik, sakit kronik, konsumsi lebih dari 5 macam obat, pola makan buruk atau malnutrisi, perubahan lingkungan seperti pindah rumah, dirawat di rumah sakit, atau masuk ke panti jompo, penurunan aktivitas sosial dan status sosial ekonomi akibat pensiun, kehilangan atau kesakitan pada keluarga terdekat. Demensia. Demensia atau pikun sering dianggap sebagai sesuatu yang normal pada lansia. Proses penuaan memang menyebabkan penurunan pada berbagai sistem tubuh, termasuk otak. Akan tetapi, proses penuaan otak normal tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi dan penurunan kemampuan berpikir. Demensia adalah penurunan fungsi daya ingat dan berpikir yang berlangsung kronik dan progresif, sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Penurunan fungsi pikir ini biasanya juga disertai kemunduran pengendalian emosi dan perilaku sosial. Hal ini menyebabkan demensia menjadi penyebab utama hilangnya kemandirian pada lansia. Penyakit Alzheimer merupakan penyebab tersering demensia, mencakup sekitar 60-70% kasus. Sisanya bisa disebabkan oleh stroke, demensia vaskuler, atau penyakit lain pada otak. Tanda dan gejala demensia menurut tahapannya. Tahap awal, mudah lupa, lupa waktu, tersesat di tempat yang sudah familiar. Tahap menengah, lupa peristiwa yang baru terjadi dan nama orang, tersesat di rumah sendiri, semakin sulit berkomunikasi, perlu bantuan merawat diri, mengalami perubahan perilaku, termasuk menanya berulang, atau berjalan tanpa tujuan. Tahap lanjut, tidak mengenal waktu dan tempat, sulit mengenali kerabat dan teman, semakin perlu dibantu untuk merawat diri, sulit berjalan, mengalami perubahan perilaku yang semakin meningkat termasuk agresi. Depresi. Dengan melihat berbagai stresor kehidupan yang dapat terjadi pada lansia, depresi juga dianggap sebagai suatu keniscayaan. Tapi sebenarnya depresi bukan sesuatu yang normal terjadi pada usia lanjut. Depresi bisa ditangani dan lansia bisa menikmati sisa hidupnya dengan bahagia. Meski depresi bukan bagian dari penuaan normal, kemungkinan lansia untuk mengalami depresi meningkat bila ada penyakit fisik atau disabilitas. Sebagai contoh, hampir seperempat dari lansia yang pernah stroke akan mengalami depresi. Angka depresi juga meningkat pada lansia yang menjalani perawatan di rumah sakit dan dapat memperpanjang lama rawat serta meningkatkan biaya pengobatan. Sayangnya, gejala depresi pada lansia sering tidak dikenali karena tampak sebagai keluhan fisik. Dan baik lansia sendiri, keluarga, atau bahkan dokter tidak mengenali hal itu sebagai gejala depresi. 10 tanda gangguan jiwa pada lansia. Berikut adalah 10 tanda yang perlu diwaspadai sebagai tanda gangguan jiwa pada lansia. 1. Perasaan sedih yang berlangsung lebih dari 2 minggu. 2.
penarikan diri, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu dinikmati. 3. Rasa lelah, hilang energi atau perubahan pola tidur yang tidak bisa dijelaskan. 4. Kebingungan, disorientasi, sulit konsentrasi, atau masalah pengambilan keputusan. 5. Peningkatan atau penurunan nafsu makan, perubahan berat badan. 6. Gangguan daya ingat, terutama masalah daya ingat segera atau jangka pendek. 7. Merasa tak berdaya, rasa bersalah, ide bunuh diri. 8. Masalah fisik yang tidak dapat dijelaskan, nyeri, sulit buang air besar, dan lain-lain. 9. Perubahan penampilan atau cara berpakaian, atau kesulitan menjaga kebersihan rumah. 10. Masalah keuangan atau yang berkaitan dengan penghitungan. Jangan ragu mencari bantuan bila Anda atau keluarga memiliki gejala tersebut. Anda dapat pergi ke dokter keluarga, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi penelusuran riwayat penyakit fisik dan mental, termasuk mengkaji obat-obatan yang dikonsumsi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, uji kognitif, dan bila perlu melakukan pemeriksaan laboratorium atau radiologi seperti CT scan atau MRI sebelum menentukan apakah seorang lansia mengalami gangguan jiwa. Dengan bantuan kerabat dan keluarga, serta tenaga medis, gangguan jiwa pada lansia dapat diatasi dan penuaan sehat dapat diwujudkan. Lansia yang depresi juga sering mengeluh lupa, sehingga bisa dianggap sebagai demensia. Walaupun keluhan lupa pada depresi biasanya akan membaik bila depresinya diatasi. Lansia yang mengalami depresi merasa sedih yang berlangsung sepanjang hari, selama paling sedikit 2 minggu. Selain itu, ia juga dapat merasa pesimis atau putus asa, tidak berdaya atau merasa bersalah, mudah tersinggung, gelisah, hilang minat pada aktivitas atau hobi yang dulu disukai, kelelahan, dan penurunan energi, sulit konsentrasi, mengingat detail, dan mengambil keputusan. Insomnia, terbangun dini hari, atau justru tidur berlebih, hilang nafsu makan atau makan berlebih, ide atau percobaan bunuh diri, keluhan nyeri, sakit kepala, sakit perut, terus-menerus dan tidak membaik dengan pengobatan. Tips untuk teman dan keluarga lansia. Yang pertama, ajak untuk berobat. Sampaikan bahwa kondisinya bisa diobati sehingga membaik. Yakinkan pula bahwa berobat untuk gangguan jiwa bukan berarti gila. Anda dapat menyarankan untuk menemui dokter keluarga yang sudah dikenal baik. Yang kedua, tawarkan bantuan praktis bila mereka kesulitan dengan tugas sehari-hari seperti berbelanja, memasak, atau membersihkan rumah. Ada lansia juga mungkin perlu diingatkan jadwal makannya. Yang ketiga, bersikap sabar. Lansia dengan gangguan jiwa mungkin akan sering bertanya, karena butuh diyakinkan. Seringkali hal itu terjadi karena mereka takut atau tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Anda perlu memahami dan meyakinkan sebisa mungkin. Selanjutnya, merawat lansia dengan gangguan jiwa bisa sangat melelahkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau meminta pergantian giliran agar dapat memberi perawatan optimal. Selanjutnya, lansia yang sedang mengalami gangguan jiwa terkadang mengambil keputusan yang kurang rasional. Jangan menuruti semua permintaannya, terutama yang berdampak besar seperti pindah atau menjual rumah dan pembagian warisan, untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Yang keenam, jangan paksa mereka bicara. Terkadang mereka sekedar ingin ditemani. Yang ketujuh, jangan memaksa mereka melakukan sesuatu. Aktivitas fisik dapat membuat perasaan lebih baik, tapi tidak bisa dilakukan secara terpaksa. Akan lebih baik bila kita menawarkan untuk menemani mereka melakukan sesuatu yang mereka suka, seperti melakukan hobinya. Yang kedelapan, jangan ragu untuk menanyakan ide bunuh diri.
Menanyakan bukan berarti memberi ide. Orang yang memiliki ide bunuh diri justru akan lega bila tahu ada orang yang memahami. Yang kesembilan, jangan menghakimi dan tetap bersikap mendukung. Yakinkan bahwa gejala gangguan jiwa bukanlah kelemahan dan mereka dapat dibantu. Terima kasih.